Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Asyari. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh yang membangun pendidikan Islam di Sulawesi Barat. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya. Halo, saya Susteria. Dan Halo, saya Nur Ashari. nah, sebelum videonya dimulai, jangan lupa tekan tombol like, Share, and subscribe. Nah, penasaran gimana videonya? Yuk simak videonya. Banyaknya pemakaman Tosalama di Tanah Mandar merupakan bukti betapa membuminya Islam di Tanah Mandar. Sebagai wilayah yang mendapat pengaruh atau kekuasaan di selatan, agama Islam masuk ke daerah Mandar diperkirakan pada abad ke-16. Adapun penyebar Islam masuk ke Tanah Mandar yang diketahui yaitu Syekh Abdul Manan, Sayyid Al-Adi, Abdurrahman Kamaluddin, Raden Mas Suryo Andiligo, Sayyid Zakaria. Setelah wafatnya pemuka Islam pertama di Tanah Mandar tidak membuat ajaran Islam ikut padam, namun semakin dikembangkan. Salah satu tokoh yang mengembangkan Islam di Tanah Mandar yaitu Imam Lapeo. Imam Lapeo mengembangkan Islam di wilayah Mandar pada abad ke-19 menggunakan pendekatan tasawuf dengan melihat kehidupan masyarakatnya yang pada umumnya senang kepada kehidupan rohani. Kehidupan merupakan pengaruh tradisi lama yang masih kuat dalam masyarakat Mandar, bahkan sangat sulit dipisahkan dari pelaksanaan ajaran-ajaran Islam. Metode pengembangan agama Islam dengan metode tasawuf pada dasarnya merupakan bentuk tarekat. Strategi pengembangan Islam dengan jalan tarekat mendapat perhatian besar dari masyarakat Mandar. Kehidupan sufi yang dipraktikkan Imam Lapeo sangat menarik simpatik masyarakat. Bukan hanya kalangan masyarakat yang telah memeluk Islam, tetapi juga oleh masyarakat yang masih dipengaruhi kepercayaan tradisional, seperti percaya pada kekuatan gaib juga datang berguru di Imam Lapeo. Karena Imam Lapeo di samping sebagai ulama juga sebagai seorang sufi yang memiliki keistimewaan berupa qarama yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Adapun biografi Kiai Haji Muhammad Tahir. Kiai Haji Muhammad Tahir atau lebih dikenal dengan Imam Lapeo atau Tosalama merupakan tokoh sufi yang dikenal akan kecerdasannya, keberanian dan sifatnya yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang terbukti telah melahirkan sejumlah ulama. Kiai Haji Muhammad Tahir diberi nama Imam Lapeo karena beliaulah yang pertama mendirikan masjid di daerah Lapeo dan sekaligus menjadi imam pertama di masjid yang didirikannya itu. Beliau dikenal juga dengan sebutan Kanai Tambul yang artinya kakek dari Istanbul, karena beliau pernah menuntut ilmu agama hingga ke Istanbul, Turki. Pada masa kanak-kanaknya, orang tuanya memberikan nama kepada Imam Lapeo, yaitu Junaili Namli. Sejak kecil, ia dikenal masyarakat sebagai anak yang patuh dan taat kepada orang tua. Beliau ini dikenal jujur, pemberani, dan punya kemauan yang sangat besar. Kiai Haji Muhammad Tahir atau Imam Lapeo berlatar belakang keluarga yang taat beragama. Bapaknya bernama Haji Muhammad dan ibunya bernama Siti Rajiah. Kiai Haji Muhammad Tahir lahir di Pambusuang pada tahun 1838. Kiai Haji Muhammad Tahir merambah dakwanya ke masyarakat nelayan hingga di pegunungan di Butu Da'ala sambil menemani gurunya Syekh Habib Syed Alwi Jamalul Lail bin Sahil.
Beliau ini semasa perjuangannya dalam menuntut ilmu agama, ia memiliki beberapa guru. Di antaranya Abdul Karim atau kakeknya, Haji Muhammad atau ayahnya, Syekh Habib Sayyid Alwi Jamalul Lail bin Sahil. Guru Langgo, Sayyid Alwi Al-Maliki, Syekh Muhammad Al-Ibnah, Syekh Khalil Bangkalan, dan Al-Yafi'i. Dan beliau ini memiliki 6 istri. Di antaranya Ruqayyah, Siti Khalifah, Siti Khadijah, Siti At-Tariyah, Syarifah Hamidah, dan Siti Aminah. Perjalanan hidup beliau sepenuhnya diabadikan untuk ilmu dan umat. Ada 74 karomah atau kelebihan dalam kisah hidup Imam Lapeo yang ditulis oleh cucu Imam Lapeo sendiri, yaitu Syarifuddin Muhsin. Dalam bukunya yang memuat tentang perjalanan hidup Imam Lapeo melalui kerja sosial keagamaan dan kebangsaan, menjadi lahan persemaian karisma popularitas sehingga masyarakat Mandar memposisikannya sebagai primus inter pares yang diciptakan melalui pengakuan dan pembenaran secara sosio-kultural sebagai waliullah. Peran Kiai Haji Muhammad Tahir atau Imam Lapeo dalam dunia pendidikan. Salah satu jalur pengembangan Islam yaitu melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan utama untuk kemajuan manusia. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian khusus pada masalah pendidikan. Islam mensyariatkan pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia-manusia yang cerdas akal, tetapi juga manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Pendidikan menurut pandangan Islam tidak cukup hanya memberi ilmu dunia, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu akhirat. Sebagai tokoh pembaharu dalam pengembangan Islam, Imam Lapeo telah melanjutkan usaha-usaha ulama pendahulunya dengan berbagai cara yang telah dilakukan. Dari sekian banyak usaha yang telah dilakukan, tidak satupun diantaranya keluar dari prinsip-prinsip takwa Islam. Strateginya adalah, yaitu yang pertama melalui proses perkawinan. Perkawinan merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan status politik yang dapat mempercepat tersebarnya agama Islam. Yang kedua, melalui pendidikan. Pendidikan juga merupakan cara efektif sebagai jalur pengembangan Islam. Maka tak heran Imam Lapeo membangun sebuah pondok pesantren yaitu Al-Diniyah Al-Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat ini berganti nama menjadi MTS DDI Lapeo. Yang ketiga, melalui jalur tasawuf. Salah satu strategi pengembangan Islam dikembangkan oleh Imam Lapeo adalah jalur tasawuf atau sufisme. Sebagai seorang sufi, Imam Lapeo menekankan pada penanaman keyakinan kepada murid dan pengikutnya. Dakwah melalui tasawuf itu kemudian masyarakat menyebutkan tarekat. Itulah yang melahirkan istilah tarekat Imam Lapeo. Istilah itu tidak lebih sebagai ajaran dakwah yang disampaikan oleh Imam Lapeo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.